Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri hari ini? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita mengucap syukur untuk nafas yang diberi serta matahari yang selalu ada setiap pagi. Hari ini kita mau renungkan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 18, 19, 20. Dan cerita dititik utamakan pada takut akan Tuhan dan beribadahlah secara tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim 18:30-31 yang berbunyi, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana di rumah Allah, ada di Silo. Demikian juga dengan 19 ayat 1, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Dan pasal 20 di 3 ayatnya di mana Allah menyetujui pada kehancuran, pembinasaan bagi umat Israel, terutama suku Benyamin yang hampir saja lenyap dari 12 sukunya. Hal itu disebabkan mereka tidak mempunyai raja atau suatu ketetapan di mana mereka merasa harus berjalan di jalan kebenaran. Karena apa yang mereka lakukan yang dirasa benar itu adalah jahat di mata Tuhan. Apalagi ada satu orang Lewi, yaitu Yonatan bin Gersom, cucu daripada Musa dengan istri Sipora, di mana dia dipandang jahat. Dia mau menjadi imam bagi Mika karena uang, dan dia mau menjadi imam karena kedudukan jabatan yang lebih tinggi. Diceritakan begini, bagaimana orang Lewi ini mempunyai gundik yang mati diperkosa, dan pada zaman dulu sudah ada mutilasi, ya, dimutilasi 12 potong. Dan potongan mayat itu disebarkan di seluruh suku Israel. Akibat dari perbuatan inilah terjadi perpecahan dan pertumpahan darah antara Israel. Dan Allah murka. Jadi pagi ini sekarang kita tahu, ya, ada 2 hal yang harus kita pelajari. 1, takut akan Allah adalah belajar firman-Nya. Dan kita mesti mengucap syukur karena firman ada saat ini bisa kita pakai untuk panduan. Kita boleh berjalan dalam kebenaran firman-Nya sampai kita nanti selamat di bumi, selamat sampai di rumah Bapa. Dan yang kedua, beribadahlah secara tulus, ikhlas, dan setia, baik di gereja, baik di rumah, maupun di dalam pekerjaan. Sebab jika kita mengabaikan firman Allah dan prinsip-prinsip kebenarannya, maka murka Allah akan menimpa pada individu, secara keluarga, dan secara masyarakat secara keseluruhannya. Semuanya akan binasa. Oleh sebab itu, pagi ini kita harus takut akan Allah, beribadahlah secara tulus, ikhlas, dan setia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.